Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ulasan ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini kita akan coba untuk setting HT Kesan UV108D yang belum nonton unboxing dan sedikit reviewnya di video awal ya, serta ada tes power, kemudian tes SWR, nilai SWR antena boleh dicek di video sebelumnya. Nah, tapi ada yang terlewat ya teman-teman, ternyata setelah saya cek itu bagian ketika saya ukur power di UHF dengan power low itu kepotong videonya teman-teman ternyata gitu ya. Jadi ini pas saya cek di UHF dengan power low itu dia dapatnya 2 watt sama dengan yang VHF-nya ya teman-teman. Jadi mohon maaf videonya kepotong dan saya juga kurang teliti ketika mengeditnya gitu ya. Jadi terlewat akhirnya. Oke, pertama kita nyalakan dulu HT-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi nah, seperti ini. Ya, jadi di sini ada frekuensi bawaan dari sana ya, sudah saya reset sebetulnya. Jadi hanya satu frekuensi saja yang tersisa. Di sini kita sebetulnya saya akan setting secara manual saja karena waktu kemarin saya minta aplikasi ke penjualnya, memang penjualnya juga ngasih aplikasinya teman-teman, tapi seperti biasa aplikasinya itu tidak bisa diinstal ya. Entah itu mungkin tidak support di sistem operasi laptopnya atau memang ya saya juga nggak tahu lah ya. Sebetulnya ada CPS-nya dan CPS bawaan ini tuh pakai ini untuk yang ini ya, untuk UV110D juga gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk UV110D, bisa digunakan UV108D. Mungkin teman-teman kalau yang beli HT-nya bisa minta ke penjualnya untuk aplikasinya gitu ya. Tapi karena yang kemarin, yang penjual kemarin itu kirim tidak bisa diinstal di laptop saya, jadi ya sudah. Tapi ya ini juga sebetulnya cukup praktis ya kalau Kesan itu bisa untuk settingnya itu manual gitu ya, mau input frekuensi baik itu frekuensi simplex ataupun duplex gitu ya, dan kasih nama pun bisa di sini gitu ya. Hanya memang UV108D ini tidak ada Bluetooth-nya, tidak seperti Kesan UV110D yang versi aplikasi. Memang ini juga ada dua, ada yang ada Bluetooth-nya, ada yang tidak ada Bluetooth-nya gitu ya. Yang ini kebetulan ada Bluetooth-nya teman-teman, jadi bisa disetting via HP gitu ya. Nah kalau ini tidak bisa teman-teman, dan pakai aplikasi Oddmaster dengan dongle Bluetooth TID BL1 itu juga modelnya tidak didukung gitu, jadi ya sudahlah gitu ya. Toh ini juga cepat kok, untuk tidak apa namanya, tidak lama gitu ya, untuk kalau kata orang Sunda tidak tanggel gitu ya, untuk setting dan input frekuensi, setting, kemudian menyimpannya di memori channel HT ini dan kemudian kasih nama gitu. Karena di sini juga tombol-tombolnya sudah alphanumerik teman-teman, bukan shortcut gitu ya. Sama halnya dengan Kesan UV110D ini alphanumerik juga, jadi ya ini lumayan praktis. Seperti juga Baofeng UV5RM kemarin juga dia alphanumerik gitu ya. Kalau nggak salah BFK5 Plus juga alphanumerik, bukan shortcut gitu ya untuk ininya. Begitu teman-teman. Oke, pertama kita coba untuk setting HT-nya secara global gitu ya. Kita tentukan step, kemudian bandwidth dan lain sebagainya. Untuk masuk ke menunya kita tekan tombol ini ya. Di sini tuh dia VFO. Nah ini tombol menunya teman-teman. Kita tekan tombol menu. Sorry. Oke, di sini di setting. Ini saya dekatkan ya. Scale-nya kita kasih ke 1. Kemudian transpowernya kita di mid saja. Di mid itu sekitar 4 watt ya teman-teman, atau 3 sampai 4 watt. Kemudian bandwidth-nya itu narrow. LX modulation-nya FM ya, ini sudah. Dual standby-nya kita aktifkan.
Battery save-nya deep saja. Basi channel logout-nya off. TOT-nya 180, teman-teman. Tel-nya off ya. Ini airtone biarkan saja. Kemudian scan mode kita pilih carrier operation ya. Kemudian ini progress biarkan saja off. RPSTE off, RPTRL off. Kemudian SOS modenya onsite. Ya sudah ya, sampai 16. Di ini Vox kita lewat, kemudian advance. Nah, BPROM-nya kita on kan, voice-nya kita off kan. Jadi biar nggak kagok gitu ya kalau ada yang sambil ngomong, kecuali memang untuk rekan-rekan yang membutuhkan suara gitu ya, silahkan di on kan saja. Keypad-nya kita off kan juga. Backlight-nya kita kasih 30 saja teman-teman. Menu out time-nya 20. Language sudah English. Oke, cuman 6 submenu ya. Nah, di sini step-nya kita kasih 5. Direction-nya kita nolkan dulu ya, offset-nya juga sama. Kemudian ini untuk setting channel gitu ya. CTCS, DCS ini nanti kita butuhkan kalau kita akan menginput frekuensi repeater gitu ya. Kemudian kita menginput tune-nya. Nah, ini di sini, teman-teman. DTMF kita lewat. Nah, side key. Nah, ini ada yang unik di sini, teman-teman. Jadi saya nemu, saya juga tidak paham ya apakah ini bug atau memang error di perangkat saya saja. Di sini kalau misalnya kita ini kan ada dua ya tombol PTT-nya, dan ini ada tombol fungsinya satu gitu ya. Nah, ini misalkan di sini kita pilih tombol function 1 gitu ya. Kita pilih PTT B gitu ya. Nah, ini sudah PTT B yang ini. Kemudian kita coba untuk, nah ini dia langsung gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini untuk, nah ini radio misalkan ya, untuk tombol fungsi 2-nya radio. Nah, ini dia tidak berfungsi teman-teman. Ditekan sebentar tidak berfungsi, ditekan lama juga tidak berfungsi gitu. Jadi ini ya saya juga nggak tahu apakah mungkin ini di perangkat saya saja atau memang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan PTT-nya, ini kita hilangkan misalkan ya PTT-nya, kita pilih misalkan TX power ini untuk merubah powernya ya, high, medium dan low-nya itu. Kita pilih itu, kemudian long press-nya function satunya search untuk copy frekuensi, kemudian tombol ininya, tombol F2-nya itu kita radio gitu ya. Oke. Kita klik ini. Dia tidak berfungsi, teman-teman. Tidak terjadi perubahan apa-apa ya. Tapi kalau kita klik ini, tombol fungsi 2, dia berfungsi. Jadi ini tombol fungsi 1, teman-teman. Seperti itu. Tuh. Ini tidak berfungsi apa-apa jadinya. Nah, ini berubah ya, dari H, kemudian low, kemudian middle gitu ya. Kalau kita tekan ini dengan settingan yang seperti ini. Tapi kalau ini kita tombol fungsi 1 kita alihkan ke PTT, ini berfungsi, tapi ini tidak berfungsi. Seperti itu, teman-teman. Ini kalau kita tekan lama misalkan ya. Nah, ini copy frekuensi gitu. Untuk radionya ini tidak berfungsi. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman tekan tombol 0 agak lama, nah ini dia keluar untuk radionya gitu ya.
Nah, itu patut jadi pertimbangan, apakah ini hanya di perangkat saya saja atau memang di semua perangkat Kasun UV108D ini seperti ini gitu. Entah ini bug dari softwarenya atau ya saya juga nggak tahu gitu ya teman-teman. Ya, tapi yang saya temukan itu saja sih, sisanya no problem teman-teman. Paling tidak ada center ya. Di sini kalau Kesan UV110D itu kan yang bukan versi aplikasi, di sininya tuh lampu SOS gitu ya, lampu center. Nah, di sini tidak ada teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini about, ini sudah kita lihat kemarin, di sini reset. Oke, pertama kita akan coba untuk input. Kita akan coba untuk input frekuensi simplex dulu ya teman-teman. Saya akan input frekuensi lokal saya di sini di Cianjur ya, 143 160. Kemudian kita simpan. Atau kita inputnya 143 140, ini frekuensi wilayah Cianjur misalkan. Kemudian kita setelah itu kita tekan menu, langsung kita pilih menu VFO dan channel. Oke, karena ini frekuensi simplex tidak membutuhkan offset, kemudian direction, kemudian tune dan lain sebagainya. Ini simplex saja seperti itu. Nah, kita tekan pilih menu nomor 4 di submenu nomor 4 channel memory ya, di menu VFO dan channel, tekan OK. Kemudian kita pilih channel nomor 2. Seperti itu teman-teman. Apakah ini sudah tersimpan? Kita lihat ini sudah tersimpan ya, 143 140. Ini channel 2. Oke, kemudian kita akan ini bisa kita delete untuk channel nomor 1 di channel delete, submenu dari menu VFO dan channel. Nah, misalkan kita balik lagi 143 160 sekarang. Oke, kita simpan. Channel memori ke channel 01. Seperti itu ya. Teman-teman, misalkan tanpa di delete langsung ditimpa gitu ya, diganti dengan 143 160 juga bisa ya, dengan frekuensi yang baru. Ini sudah tersimpan channel 1, channel 2. Oke, sekarang kita akan input frekuensi repeater teman-teman. Repeater Jabar 2 misalnya ya. Nah, ini 142040. Ini frekuensi receive-nya. Nah, kemudian kita cari di VFO dan channel. Nah, direction-nya kita pilih plus. Oke, offset-nya kita pilih angka nolnya di bawah ya teman-teman. Jadi karena saya keseringan HT itu ada di samping gitu ya, jadi kepencet terus yang angka 6 ini. Ini di bawah teman-teman. Oke, 001 500. Sip. Offsetnya 1500, 1.500 MHz. Kemudian, nah ini jangan dulu disimpan teman-teman. Kita ke sini, CTS DCS. Kita pilih submenunya TX CTCSS. Tune-nya kita pilih 88,5. Sip, ini sudah tersimpan, kita coba dulu. Salah ya. Ini sudah tersimpan ya teman-teman. Kita coba di sini. Nah, ini sudah ada jawaban ya. Sudah ada respon, jadi ini sudah oke. Kemudian baru kita VFO dan channel.
baru kita kasih simpan, pilih memori nomor 4 ya, channel memori, simpan di channel 3. Kita lihat hasilnya, channel 3 sudah tersimpan. Seperti itu teman-teman, cukup praktis sebetulnya. Asal memang butuh pembiasaan saja. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan sistem dengan firmware Kesan gitu ya, yang Kesan UV110D misalkan, itu pasti sudah tidak asing lagi gitu ya dengan firmware. Walaupun ini ada menu-menu seperti ini, ya sama saja sebetulnya, tidak menjadi rumit gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan kasih nama. Untuk kasih nama itu jangan sampai teman-teman ada di mode VFO, tapi harus di mode memori teman-teman. Kalau di VFO, kita tekan menu, kemudian ke menu VFO dan channel, itu tidak ada pilihannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada di mode memori, nah misalkan ini ya, kemudian kita pilih menu VFO dan channel. Nah di sini ada pilihan tampilannya, name, frekuensi, channel number. Kita pilih name untuk band A, kemudian band B-nya itu juga name gitu ya teman-teman. Nah, di sini channel edit name. Nah, itu pilihannya. Pilih teman-teman ya. Pilih channel edit name. Kemudian untuk merubahnya teman-teman tekan tombol pagar. Nah, ini ya, ke huruf besar, angka, huruf kecil. Ini huruf besar ya, teman-teman. Kita langsung kasih nama saja. Untuk spasinya 0. Nah, itu. Kemudian angka 05. Confirm. Oke, kita lihat. Nah, ini secara tampilan sama ya dengan Kesan UV110D. Jadi frekuensinya besar, font frekuensinya besar, dan namanya kecil di bawah teman-teman. Seperti itu. Jadi ya ini cukup praktis lah kalau menurut saya, dan walaupun tanpa software gitu ya, ini aman-aman saja teman-teman. Seperti itu. Ini coba kita kasih nama juga untuk frekuensi repeater ya. Lihat dulu, angka 10 CRD 2. Sip, sudah tersimpan. Ini no name. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi untuk kasih nama, untuk input frekuensi sangat mudah. Asal teman-teman ya mungkin kalau yang baru gitu ya, ya teman-teman yang baru, yang benar-benar pemula, yang memang baru beli HT ini, jadi baru ingin terjun ke radio kemudian beli HT ini, ya teman-teman bisa tonton video ini, mudah-mudahan bisa jadi panduan gitu ya untuk setting HT-nya agar perangkatnya bekerja secara optimal gitu, bisa dioperasikan. Dan teman-teman kalau beli HT itu ya dibaca dulu buku petunjuknya. Khawatirnya kan ada settingan-settingan yang memang ya mungkin kalau di HT-HT entry level seperti ini ya settingan-settingannya tidak terlalu rumit gitu ya. Tapi kalau di HT-HT yang sudah ada GPS misalkan atau HTDMR kan itu rumit gitu ya untuk settingannya. Bahkan mungkin saya pun harus membaca dulu dan baru bisa untuk mengoperasikan radio tersebut gitu. Ya mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi ini saya tidak menyampaikan kekurangan dan kelebihannya ya. Maksudnya ini di harga 200.000 lebih dikit gitu ya, 300.000 kurang banyak. Ini menurut saya cukup worth it, walaupun dengan tadi ya, dengan atau entah itu di perangkat saya saja. Jadi kalau kita aktifkan PTT B gitu ya, PTT 2-nya, ini tombol ini aktif, tapi tombol ini tidak aktif.
Tapi kalau kita aktifkan nonaktifkan PTTB, kita pilih mode-mode yang lain, misalnya radio, text power dan lain sebagainya. Tombol ini aktif, tapi tombol ini tidak aktif. Tapi kalau tombol PTT yang atas dia tetap aktif. Seperti itu kira-kira teman-teman untuk Kesan UV 108D ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Cepat saja videonya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau teman-teman tidak suka silahkan dislike. Kalau ada yang ditanyakan tentang HT ini atau mau sharing pengalaman tentang pemakaian HT ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman ada kritik dan saran, ada apapun itu, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan nanti mungkin link pembeliannya saya lampirkan di kolom deskripsi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir videonya. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.